Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan dan pengajian kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, muslimin muslimat, peserta pengajian online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke 44, 45 dan 46. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani, mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Tak lupa kita doakan Al-Imam An-Nawawi yang kitabnya kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat yang tinggi di sisinya bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membaca hadis yang ke-44, Al-Hadithur Rabi' wal Arba'un. Hadis yang ke-44. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ada seorang anak kecil ya, anak laki-laki dari Abu Talhah, semoga Allah meridhoinya, yang sedang sakit. Abu Talhah ini adalah ayah tiri dari Anas bin Malik. Anak yang sakit ini adalah anak kandung dari Abu Talhah, dari istrinya yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas juga, sekaligus juga ibunya anak yang sedang sakit ini. Sedangkan Abu Talhah ini adalah ayah dari anak yang sakit, tetapi ayah tiri dari Anas bin Malik. Anak ini sedang sakit, fa kharaja Abu Talhah.
Abu Talhah sedang keluar, ya. Beliau adalah orang yang sering kali membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau keluar, faqubidas sabiyyu, dan anak ini pun wafat, ya, meninggal karena sakitnya. Falamma raja'a Abu Talhah, tatkala Abu Talhah kembali ke rumah, qala ma fa'ala ibni. Dia bertanya, bagaimana keadaan putraku? Qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim istrinya menjawab, wahia Ummu Sabi. Ummu Sulaim ini adalah ibu kandung dari anak yang wafat itu. Huwa askanu makan. Dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia lebih tenang dari sebelumnya. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Maka Ummu Sulaim pun menghidangkan makan malam saat itu. Fata'asha, maka Abu Talha suaminya makan malam. Diriwayatkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Abu Talha saat itu sedang berpuasa. Jadi dia buka puasa sekaligus makan malam. Setelah selesai, thumma asaba minha. Bahkan Ummu Sulaim dengan sangat tabah menyembunyikan kematian putranya ini dari Abu Talha. Lalu kemudian terjadi hubungan suami istri di antara mereka berdua. Falamma faragha. Setelah itu, qalat, Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang di rumahnya, warus sabiyyah, sekarang makamkanlah anak kita, makamkanlah, kuburkanlah dia. Jadi Abu Talha baru tahu setelah diberitahu belakangan. Falamma asbaha, singkat cerita setelah pagi, falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Setelah pagi, setelah dikuburkan pagi harinya, Abu Talha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang terjadi semalam, bahwa istrinya tidak memberitahukan langsung anaknya yang meninggal. Faqala, setelah mendengar itu Rasulullah SAW bertanya, a'rastumul lailah, apakah kamu berhubungan suami istri semalam? Ini menunjukkan bahwa Abu Talha tidak menceritakan masalah itu kepada Rasul, sehingga Rasul bertanya. Dan tentunya Rasulullah SAW telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'rastumul lailah, apakah kamu atau kalian berhubungan suami istri semalam? Qala na'am, kata Abu Talha, iya. Qal, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah kedua suami istri ini. Berkahilah kedua suami istri ini. Fawaladat ghulaman. Singkat cerita, hasil dari hubungan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Pada saat lahir, faqala li Abu Talhah, kata Anas bin Malik, anak tirinya ini, ayahku Abu Talha berkata kepadaku, ihmilhu, bawa dia, hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dan Abu Talha juga berpesan untuk membawa beberapa butir kurma. Faqala, singkat cerita Rasulullah SAW lalu kemudian bertanya, ama'ahu syai'un, apakah ada sesuatu yang kamu bawa bersamanya? Qala na'am, kata Anas, ya, saya membawa tamarat, beberapa butir kurma. Fa'akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, maka Rasulullah SAW mengambilnya, lalu beliau mengunyahnya. Thumma akhadhaha min fihi, lalu kurma yang sudah dikunyah itu dia ambil dari mulut beliau.
faja'alaha fi sabiyyi, lalu dimasukkan ke dalam mulut anak yang baru lahir ini. Thumma hannakahu, kemudian ditahnik. Tahnik yaitu kurma yang sudah dikunyah oleh Rasulullah SAW itu dimasukkan ke dalam mulut sang bayi, lalu digerakkan jari-jari Rasul di langit-langit mulut sang bayi. Wasammahu Abdullah, ya, kemudian Rasul menamakan anak ini Abdullah. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Setelah itu Al-Imam An-Nawawi menambahkan riwayat dari Imam Bukhari sendiri. Fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, ini salah seorang tabi'in, faqala rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar berkata, mengomentari putra dari Abu Talha ini, ya, putra dari Abu Talha dan Ummu Sulaim, adik dari Anas bin Malik dan juga adik dari anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talha yang wafat, ya. Kata orang Ansar ini, fara'aitu tis'ata auladin, aku menyaksikan 9 anaknya, anak Abdullah ini yang ditahnik oleh Rasulullah SAW, yang didoakan keberkahan. Kulluhum qad qara'ul Qur'an. Dari 9 anak ini semuanya telah menjadi ahli qiraat Al-Qur'anul Karim, hafal Qur'an dan juga ahli Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya'ni min auladi Abdillahil Maulud, yaitu putra dari Abdullah, anak yang dilahirkan. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi menambahkan riwayat dari Imam Muslim sendiri. Wa fi riwayatin Muslim, ini dalam sahih Muslim disebutkan tentang peristiwa lebih detail lagi, ya. Disebutkan di situ, mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim, telah wafat seorang anak dari Abu Talhah dari istrinya Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, ya, saat wafat, sementara Abu Talha sedang tidak di rumah, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya yang ada di rumah, la tuhaddithu Aba Talhah bibnihi, jangan kalian beritahukan Abu Talha tentang kematian anaknya ini. Hatta akuna ana uhaddithuhu, biarkan saya yang akan mengabarkannya. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an, maka tatkala Abu Talhah datang, ya, dihidangkan makan malam, fa'akala wa syariba, maka makan dan minumlah Abu Talhah suaminya. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik, kemudian Ummu Sulaim istrinya, ya, berpenampilan yang sangat baik, yang sangat cantik, yang lebih daripada biasanya. Fawaqa'a biha, sehingga terjadilah hubungan suami istri antara keduanya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat, baru kemudian Ummu Sulaim menceritakan, memberitahukan, ya Abu Talhah, wahai suamiku Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin wa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum, bagaimana pendapatmu seandainya ada satu kaum yang meminjamkan barang pinjaman kepada satu keluarga, lalu setelah sekian lama mereka meminta pinjaman itu dikembalikan, apakah keluarga itu berhak untuk menahannya, melarangnya? Kata Abu Talhah, la, tentu saja tidak. Faqalat, lalu Ummu Sulaim mengatakan, fahtasib ibnak, maka berharaplah ridha dari Allah, pahala dari Allah dengan wafatnya putramu, putra kita.
Qala, Anas mengatakan, ya, yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik ya. Faghadiba, Abu Talha sempat marah. Ya, bagaimana tidak marah? Dia tidak diberitahu sampai semua kejadian terjadi baru diberitahu. Tsumma qala, Abu Talha berkata, taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartini bibni. Ya, engkau biarkan saya, engkau biarkan aku, sehingga setelah semuanya terjadi baru engkau beritahukan kepadaku. Dia sempat marah Abu Talha, meskipun juga kemarahan yang dapat ia pahami ya, perilaku istrinya itu yang ingin menyenangkannya, luar biasa kesabarannya. Oleh karena itu, fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pagi harinya dia pergi menemui Rasulullah SAW. Fa akhbarahu bima kana. Abu Talha menceritakan apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, mendoakan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala, Anas bin Malik mengatakan, fahamalat. Maka Ummu Sulaim pun hamil ya. Qal, Anas melanjutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Bahwa Rasulullah SAW ya, setelah sekian lama mengandung, menjelang melahirkan, singkat cerita Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Ummu Sulaim dan Abu Talha ini ikut bersama Rasul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan fadanau minal Madinah. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau pulang dari perjalanan, pulang ke Madinah, beliau tidak sengaja tidak tiba di Madinah di malam hari. Nah, saat itu beliau bersegera supaya sebelum malam sudah sampai di Madinah. Fadarabahal makhad. Ya, dalam situasi sempat beristirahat sebentar dan mau berangkat segera ya, melanjutkan perjalanan, sudah dekat ke Madinah. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, namun Ummu Sulaim ini kemudian merasakan sakit ya, menjelang melahirkan. Sakit, ingin melahirkan. Fahtabasa 'alaiha Abu Talha, sehingga Abu Talha suaminya ini ya terpaksa tidak bisa langsung berangkat membersamai Rasulullah SAW di tempat itu. Dia menunggu sejenak kondisi istrinya yang sedang sakit akan melahirkan. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah SAW ya segera berangkat. Maka Abu Talha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Anas bin Malik mengatakan, yaqulu Abu Talha. Abu Talha berdoa, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhal. Ya Allah, sesungguhnya Engkau benar-benar mengetahui bahwa aku sangat ingin, sangat senang ya, bepergian bersama Rasulullah SAW, keluar dari Madinah bersama beliau. Begitu juga aku ingin sekali ketika beliau masuk ke kota Madinah, aku pun bersama beliau. Wa qad ihtabastu bima tara, tetapi Engkau mengetahui ya Allah bahwa aku tertahan di sini karena istrinya sedang kesakitan, hendak melahirkan. Karena doanya itu kemudian Ummu Sulaim yang mendengar lalu mengatakan, taqul, Ummu Sulaim berkata, taqulu Ummu Sulaim, ya Aba Talha, wa ya Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Yang tadinya aku merasakan sakit sekarang hilang. Yantaliq, segera berangkatlah, kita ikut ya, bersama Rasul. Jadi tidak jadi ketinggalan ya.
Fantalaqna, maka kami pun berangkat melanjutkan perjalanan pulang menuju Madinah. Wa darabahal makhadu hina qadima, dan baru merasakan sakit lagi Ummu Sulaim akan melahirkan ketika sudah sampai di Madinah. Ketika keduanya Abu Talha dan Ummu Sulaim sudah sampai di Madinah, sampainya sebelum malam ya, sesuai dengan yang direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaladat ghulaman. Nah, pada malam hari itulah anaknya lahir. Faqalat li ummi, maka kata Anas bin Malik, ibuku Ummu Sulaim berkata, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'hu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan ada yang menyusuinya sebelum engkau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa anak ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Rasul sangat ingin ya, yang pertama kali menyentuh putra-putrinya atau memberi makan atau mendoakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keberkahan beliau ya. Falamma asbaha, ketika sudah pagi, ihtamaltuhu, kata Anas, aku pun membawanya, fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara tamamal hadis ya, kemudian disebutkan kelanjutan hadis seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam riwayat muttafaqun alaih tadi, bahwa Rasulullah SAW kemudian mentahnik anaknya Ummu Sulaim ini yang kemudian diberi nama Abdullah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lihat faidah hadis ini, kita lihat beberapa penjelasan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam riwayat hadis ini. Yang pertama adalah Abu Talhah ya. Abu Talhah ini kunyahnya, namanya adalah Zaid bin Sahal al-Ansari. Zaid bin Sahal al-Ansari. Beliau ini salah satu sahabat Ansar. Wabnuhu, dan anaknya yang meninggal, masih kecil yang meninggal itu, adalah akhun li Anas min ummihi, adalah saudara tiri Anas. Jadi saudara seibu, sama-sama ibunya adalah Ummu Sulaim. Sementara anak ini ayahnya adalah Abu Talhah ya. Kalau Anas bin Malik, dia ayahnya yang lain ya. Sebelum Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah, dia sempat punya suami yang lain. Wa huwa alladhi qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umair. Nah, anaknya ini yang meninggal ini, inilah yang di dalam hadis lain ya, pernah bermain dengan seekor burung kecil. Lalu Rasulullah SAW sempat mencandai anaknya ini. Ketika burungnya itu kemudian mati, burung kecil ini mati, Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu ya. Jadi anak ini yang masih kecil dijuluki oleh Rasulullah SAW, diberi kunyah Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Inilah anak yang wafat ya. Kemudian kita lihat tokoh yang lain di dalam hadis ini, disebutkan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini namanya sendiri para ahli sejarah berbeda pendapat, tapi memang lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Ummu Sulaim bintu Milhan, putri dari Milhan. Jadi nama ayahnya adalah Milhan. Beliau saudara dengan Ummu Haram bintu Milhan. Baik Ummu Sulaim maupun Ummu Haram ini masih terhitung mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih sering menyebutnya muhrim ya, tapi yang benar adalah mahram. Artinya masih ada hubungan saudara dengan Rasulullah SAW yang membuat
Rasul mahram dengannya. Para ulama berbeda pendapat apakah mahramnya karena susuan atau karena nasab, ya. Ukhtulifa fismiha. Yang jelas Ummu Sulaim ini ada perbedaan pendapat tentang namanya. Qila Sahlah, ya, ada yang mengatakan namanya adalah Sahlah, ada yang mengatakan Mulaikah wa ghairihima, dan beberapa riwayat yang lain. Tapi yang jelas kanat zaujatan li Malik ibn Nadhr. Sebelum menikah dengan Abu Talha, Ummu Sulaim ini bersuamikan Malik bin Nadhr. Inilah yang menjadi ayah dari Anas bin Malik. Fil jahiliyah wa huwa walidu Anas. Jadi semasa jahiliyah suaminya adalah Malik bin Nadhr, dan inilah yang menjadi ayah dari Anas bin Malik. Falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, aslamat, ya, Ummu Sulaim kemudian masuk Islam, wa aradat ala zawjiha al-Islam, ya, lalu mengajak suaminya juga masuk Islam, tapi nggak mau suaminya, ya. Malik ibn Nadhr ini nggak mau, faghadabaha, bahkan dia marah, wa kharaja ila Syam, lalu Malik bin Nadhr ini pergi ke Syam, fahalaka, wafat, ya, meninggal dalam perjalanan ke Syam. Setelah wafat beberapa lama, fatazawwajat ba'dahu Abu Talhah, maka Ummu Sulaim kemudian menikah dengan Abu Talhah. Ya, jadi demikian beberapa orang yang disebutkan di dalam hadis tadi. Dari hadis tadi juga ada beberapa yang perlu kita jelaskan. Di antaranya adalah makna hannakahu, ya, tahnik, ya. Tahnik ini disebutkan misalnya dalam kamus As-Sihah, hannaktas sabiyya idza madaghta tamran aw ghairahu thumma dallaktahu bihanakihi. Ini maksud dengan tahnik adalah mengunyah tamr, ya, kurma atau yang lain. Kalau biasanya kalau tidak ada kurma yang matang itu bisa rutab, ya, kurma yang agak muda, atau kalau tidak ada bisa juga madu, ya. Jadi kalau madu karena cair tidak perlu dikunyah lagi, tinggal thumma dallaktahu bihanakihi, ya, dioleskan ke langit-langit mulut bayi. Ini namanya tahnik. Jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan juga misalnya Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, ketika baru saja lahir itu sempat ditahnik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Hasan bin Al-Basri ini diriwayatkan memang lahir di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga disebutkan tadi, ya, di dalam hadis Ibnu Uyainah. Yang dimaksud dengan Ibnu Uyainah adalah Sufyan bin Uyainah. Beliau ini adalah qarinul Imam Malik, sahabat karib Imam Malik, min tabi'it tabi'in, termasuk generasi tabi'it tabi'in. Kemudian yang berikutnya langsung kita masuk kepada faedah hadis ini. Afadal hadithu fil hadithi misalun waqi'iyyun lil mar'atil muslimati waz zawjatis salihati fi aqlihal kabiri wa dzaka'ihal waqqad. Di dalam hadis ini terdapat contoh real, contoh nyata bagi seorang perempuan muslimah dan istri yang salihah yang memiliki akal yang sangat besar dan kemampuan mengendalikan emosi yang sangat tinggi, ya, yaitu Ummu Sulaim. Contoh seorang muslimah yang kuat pribadinya, karena Ummu Sulaim ini juga terkenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, sahabat wanita yang sering ikut berperang untuk mengobati mujahidin yang terluka, para sahabat yang terluka, untuk mengobati
orang-orang yang terluka ini perlu hati yang tangguh, ya, perlu mental yang kuat, ya, melihat luka menganga misalnya. Oleh karena itu juga dalam peristiwa ini bagaimana Ummu Sulaim begitu kuat menghadapi wafat salah satu putranya. Yang kedua, sabru Ummi Sulaim ala mauti waladiha mithalun yuhtadha lin nisa. Ya. Wabil khusus kesabaran Ummu Sulaim menghadapi wafat anaknya ini merupakan contoh teladan bagi setiap perempuan, contoh teladan bagi setiap istri yang atau ibu yang ditinggal oleh anaknya yang wafat. Bahkan juga tidak hanya bagi perempuan atau istri, tapi juga bagi laki-laki dan suami atau ayah. Yang ketiga, at-talattuf fil ikhbari an wafatin aw musibah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk perlahan-lahan atau lembut, ya, tidak gerasa gerusu, tetapi harus talattuf, ya, lembut, semut di dalam memberitahukan informasi tentang musibah atau berita duka. Jadi jangan sampai mengagetkan. Ini bagaimana bahkan Ummu Sulaim mampu mengendalikan dirinya, ya, sempat melayani suaminya dengan menyediakan berbuka puasa, makan minum, bahkan sampai terjadi hubungan suami istri yang kemudian melahirkan anak yang soleh yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis ini itharu irda'iz zawji ala huznihi. Ya, bagaimana Ummu Sulaim lebih mengupayakan keridhaan suaminya daripada kesedihannya. Jadi kalau langsung diberitahu mungkin dia kaget, ya, sedih langsung. Tetapi bagaimana dia menyampaikannya belakangan setelah melayaninya dengan baik sebagai seorang istri terhadap suami. Wa hadza min wafa'iz zaujati li zaujiha. Ini bagian dari wafa, ya, pemenuhan yang full, ya, hak-hak suami dari seorang istri yang salihah. Kemudian berikutnya juga jihadul mar'ati wal ishamu fi ajril mujahidin. Hadis ini juga mengisyaratkan jihad seorang perempuan, dalam hal ini Ummu Sulaim yang dalam hadis tadi ikut perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mustahil itu adalah sangat mungkin itu adalah perjalanan jihad fisabilillah. Wal isham fi ajril mujahidin. Bagaimana beliau turut serta memperoleh pahala para pejuang. Kemudian juga hubbus sahabati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal hirsu ala mulazamatihi wastisharatihi wat tabarruki bi suhbatihi. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW amat sangat mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat ingin terus membersamai beliau. Juga kalau ada masalah selalu meminta pendapat beliau. Bahkan sampai kepada tabarruk, ya, meminta mencari berkah dengan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan doa beliau, bahkan dengan fisik beliau, ya, dengan sentuhan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan tahnik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seluruh yang ada pada diri Rasul, baik fisiknya termasuk, ini mengandung keberkahan. Bagaimana misalnya Abu Talhah radhiyallahu anhu itu sering mondar-mandir menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Ummu Sulaim. Berikutnya juga minas sunnati an yukhaffifa kullun minaz zawjaini musibatal akhar. Di antara sunnah yang dianjurkan, ya, ajaran Islam yang dianjurkan kepada kita adalah suami istri itu bagaimana saling meringankan beban yang lain.
istri meringankan beban suami, suami meringankan beban istri. Begitu juga ketika salah satu di antaranya menghadapi kesulitan atau musibah, maka pasangannya ya menguatkan. Kemudian juga wattazayyunu li ba'dihima lidawamil isyrati. Ini ada kekeliruan huruf ya. Dan juga disunahkan untuk suami atau istri berhias, ya, berpenampilan baik, berpenampilan menyenangkan di hadapan pasangannya. Lidawamil isyrah, agar keharmonisan hubungan itu tetap dawam, ya, tetap terjaga. Wa tamkinil mawaddah, dan juga untuk menguatkan cinta dan sayang di antara suami istri. Ini sunnah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bahkan pada saat-saat duka sekalipun Ummu Sulaim tidak meninggalkan penampilan yang baik di hadapan suaminya. Kemudian yang terakhir, anna man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu, merelakan sesuatu karena Allah, kalau ada sesuatu yang diambil, ya, yang wafat, ya, anggota keluarga yang wafat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merelakannya, ya, dia bersabar, maka awwadahu Allahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana Abu Talha dan Ummu Sulaim, wafat salah seorang putranya, tapi kemudian lahir putra yang lain yang membawa keberkahan yang lebih banyak, di mana cucu mereka, ya, 9 cucu mereka anak dari Abdullah, anak yang lahir itu, ya, menjadi qurra'ul Quran semua, ya, ahli Al-Quran semua. Langsung kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ati laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menjatuhkan secara fisik orang lain, mengalahkan orang lain dalam pertarungan. Bukan itu. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya sehingga tidak terjatuh kepada hal-hal yang haram, yang dosa, indal ghadab, saat dia sedang marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan was-sura'atu bi dhammis shadi wa fathir ra. Jadi bacanya sura'ah, ya, shadnya itu dhamma, ra-nya fathah. Wa asluhu 'indal arabi man yasra'un nasa katsiran. Sura'ah ini asalnya atau maknanya kalangan bangsa Arab adalah orang yang jago gulat, ya, yang bisa membanting musuhnya, ya, yang selalu menang dalam gulat. Karena memang olahraga atau gaya tarung saat itu yang masyhur, terkenal pada saat itu di kalangan mereka adalah gulat Arab. Nah, tentunya dalam konteks kita misalnya tinju atau silat atau bela diri apapun, ya. Jadi yang kuat itu bukanlah orang yang hebat bela diri sehingga dia bisa menaklukkan lawan-lawannya secara fisik, ya. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang terlarang saat sedang marah. Hadis ini mengandung faidah. Afadal hadis taghyirul islami li mafhumil quwwah al-jahili
ila ma'nan khuluqiyyin ijtima'iyyin nabil. Bagaimana hadis ini mengisyaratkan bahwa Islam mengubah mafhum, ya, persepsi tentang kekuatan yang sebelumnya di masa jahiliyah itu standarnya adalah kekuatan fisik, ya, ila ma'nan khuluqiyyin ijtima'iyyin nabil, kepada pengertian kekuatan yang sifatnya akhlak, ya, perilaku, ya, moral, khuluqi. Jadi kekuatan yang utama itu kekuatan akhlak, moral, ijtimai yang bersifat sosial, nabil yang luhur. Sebab kalau seandainya kekuatan itu yang dijadikan nomor satu standarnya adalah fisik, maka manusia tidak ubahnya seperti binatang. Oleh karena itu Islam datang untuk menegaskan bahwa hakikat kekuatan atau kekuatan yang tertinggi, yang paling agung adalah kekuatan akhlak, kemampuan mengendalikan diri. Meskipun demikian tidak berarti kekuatan fisik tidak diperhatikan, ya. Tidak demikian. Kekuatan fisik tetap diperlukan karena dalam perjuangan itu kaum muslimin memerlukan kekuatan secara fisik. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak mengenal bahasa akhlak atau bahasa pikiran, bahasa moral, ya, dia hanya bisa takluk dengan bahasa kekuatan. Maka untuk menghadapi orang-orang seperti itu memang diperlukan juga kekuatan fisik. Oleh karena itu Islam juga memperhatikan aspek masalah kesehatan fisik dan seterusnya. Tetapi tidak boleh itu dijadikan sebagai standar utama, ya, dalam hubungan sosial. Hubungan sosial itu kekuatan yang utama adalah kemampuan mengendalikan diri, ya, sehingga tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Poin yang berikutnya, manfaat hadis ini, mujahadatun nafsi wa imtilaku zimamiha asyaddu min mujahadatil adu. Bahwa mengendalikan diri, ya, mampu menundukkan hawa nafsu ini lebih sulit daripada mengalahkan musuh secara fisik. Jadi kalau bergulat, ya, berantem, tawuran itu lebih mudah daripada mengendalikan hawa nafsu. Nah, dalam konteks jihad fisabilillah, perang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah itu sudah menggabungkan antara perang secara fisik, ya, bertempur secara fisik dengan musuh, dan juga pengendalian hawa nafsu. Di antaranya dengan menjaga keikhlasan, ya, dalam jihad fisabilillah, ya, bukan karena motivasi dendam atau karena motivasi ingin terkenal, ya, ingin mendapatkan keuntungan duniawi dan seterusnya. Tapi kalau sekedar bertarung secara fisik, ya, itu jauh lebih mudah daripada mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, al-ibti'adu 'anil ghadabi lima fihi minal adraril jismiyati wan nafsiyati wal ijtimaiyah. Hadis ini mengarahkan kita untuk menjauhi marah, menghindarkan diri dari kemarahan, apalagi marah tanpa sebab. Lima fihi minal adraril jismiyah. Kenapa? Karena kemarahan itu pasti mengandung bahaya atau madarat secara fisik, ya. Menaikkan tekanan darah, ya. Membuat mungkin jantung lebih cepat berdegup dan seterusnya. Ini secara fisik tidak bagus. Wan nafsiyah juga secara kejiwaan juga ada madarat di situ. Wal ijtimaiyah juga secara sosial. Orang yang pemarah itu sulit untuk bisa berteman dengan baik, ya. Dikit-dikit marah ini susah untuk bisa menjadi akrab. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, al-haditsus sadisu wal arba'un. Hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu,
semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Saya satu hari sedang duduk bersama Rasul, lalu saat itu ada dua orang laki-laki yang saling mencaci, perang mulut. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Salah satu di antaranya sudah merah wajahnya, wa intafakhat awdajuh, dan urat-urat lehernya sudah tegang, sudah timbul, ya, kelihatan. Ini menggambarkan sangat marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, inni la'a'lamu kalimatan, sesungguhnya saya mengetahui ada satu kalimat, satu ungkapan, lau qalaha, seandainya orang ini mau mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, maka emosinya akan hilang, minimal akan berkurang. Lau qala, yaitu ketika dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Kalau dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awudz, ya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dhahaba minhu ma yajid, maka akan hilang apa yang dia alami, emosi yang sedang dia rasakan. Faqalu lahu, maka para sahabat yang lain pun menyampaikan ini kepada orang ini, mengatakan kepadanya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kamu, ta'awudzlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara singkat kita lihat perawi hadis ini, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sulaiman bin Surad. Beliau ini adalah Al-Khuzai, ya, berasal dari suku Khuza'ah, yang sering suku Khuza'ah ini menjadi sekutu Rasulullah SAW sejak mereka belum masuk Islam, ya. Tapi di antara mereka ada banyak yang masuk Islam, di antaranya Sulaiman bin Surad ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kana khairan dinan. Beliau ini sahabat yang baik agamanya, fadilan dzadin wa ibadah, memiliki kelebihan dalam aspek ibadahnya, wa syarafin fi qaumihi, juga terhormat di bangsanya, di kaumnya. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 15 haditsan. Tercatat bahwa beliau meriwayatkan 15 hadis, ya. Ittafaqa minha ala hadzal hadis. Dari 15 hadis itu yang disepakati, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah hadis ini saja, ya, satu hadis ini. Wan faradal Bukhari anhu bi haditsin wahid, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri tanpa Muslim itu satu hadis, yaitu hadis Rasul, al-yawma naghzuhum wa la yaghzunana, mulai hari ini kitalah yang akan menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Ini hadis Rasul yang beliau sampaikan setelah terjadi peristiwa atau perang Khaybar. Falaysa lahu fis sahihaini siwa haditsaini. Jadi Sulaiman bin Surad ini tidak meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kecuali dua hadis. Wa kharraja anhu ashabus sunan al-arba'. Juga di samping Imam Bukhari Muslim, hadis-hadis beliau juga diriwayatkan oleh pemilik sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tuwfiya wa umruhu 93 sanah. Beliau wafat dalam usia yang cukup panjang, 93 tahun. Langsung kita masuk kepada
lughatul hadis ya. A'udzu, makna a'udzu adalah alja'u wa a'tasimu. Aku berlindung kepada Allah, ya, berlindung. Syaitan, syaitan ini dari kata syata, ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dari kata syata, artinya adalah ihtaraqa atau halaka. Jadi syaitan ini maknanya adalah orang yang atau makhluk yang celaka. Makhluk yang celaka. Au min syatana, bisa juga berasal kata syaitan itu dari syatana, bimakna ba'uda. Artinya adalah yang jauh atau dijauhkan. Maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegaskan lagi dengan ar-rajim. Rajim ini fa'il bimakna maf'ul, al-mub'adu min rahmatillah. Artinya adalah yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah hadis ini, al-hadithu mustamiddun min qawlihi ta'ala. Hadis ini bersumber atau senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-A'raf ayat 200 ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Jadi jika kamu digoda atau diganggu oleh setan, ada gangguan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, al-ghadabu yuthiruhu syaitan lima yatarattabu alaihi minad darari fid dini wad dunya. Ya, kemarahan itu memang dia akan dipicu oleh setan, atau kalau kita marah, itu setan akan memanfaatkannya. Mengapa? Lima yatarattabu alaihi minad darar, karena di balik kemarahan itu ada madarat yang besar. Oleh karena itu setan senang sekali kalau kita susah, terutama madarat fid din, dalam agama. Dengan kemarahan orang bisa banyak berbuat dosa, lupa diri, lalu melakukan kekerasan dan seterusnya. Wad dunia, juga madarat bagi dunia kita, bagi kesehatan fisik kita. Walidzalika kana qat'u sababihi wa huwa waswasatu syaitan bil isti'adzah. Oleh karena itu harus diputus ya, sebab kemarahan itu, atau diputus peluang setan untuk mengeksploitasi kemarahan kita, yaitu dengan isti'adzah ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hirsur Rasuli sallallahu alaihi wasallam 'alal irsyadi wat tawjih fi ayyati munasabatin minal munasabat. Rasulullah SAW amat sangat serius, amat sangat concern untuk selalu memberikan arahan, memberikan nasihat dalam berbagai momen, dalam berbagai kesempatan, termasuk di dalam kesempatan ini di mana beliau dan Sulaiman bin Surat sedang melihat orang yang marah, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang dapat kita baca pada malam hari ini. Dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan untuk Zoom, dipersilahkan. Sudah saya buka kalau ingin bertanya. Ada Pak Torihin raise hand, silahkan, bisa di unmute Pak Torihin kalau mau bicara langsung. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Ini terkait mohon izin tanya terkait dengan tahqiq. Tahnik. Tahnik atau apa? Tahnik ya. Iya. Tahnik ini untuk bayi itu pada usia berapa dilakukan, kemudian berapa lama dilakukan. Terus untuk kurmanya itu ada kekhususan nggak, kurmanya jenisnya dan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Iya.
Wallahu alam bisawab. Kalau kita lihat hadis ini yang terjadi antara Ummu Sulaim, Anas bin Malik dan adik tirinya Abdullah, di mana Ummu Sulaim memerintahkan sesegera mungkin, ya, kalau terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau makhluk yang mulia yang penuh dengan keberkahan, maka para sahabat ingin sebelum makan yang lain, ya, mereka ingin anaknya itu makan kurma yang dikunyah oleh Rasulullah SAW. Nah, karena Rasul sudah wafat, para ulama mayoritas mengatakan tahnik boleh dilakukan oleh orang yang soleh. Kalau kita tahu kesolehannya, kealimannya, bisa meminta tahnik kepadanya. Ya, tentunya perlu juga diperhatikan kesehatan orang tersebut, ya. Kalau dia mungkin tidak sehat secara fisik, ya, bisa menyebabkan penularan penyakit, sementara ada orang soleh lain yang sehat, ya tentunya pilihlah orang yang sehat, ya. Jadi di samping keberkahan juga kesehatan perlu kita perhatikan. Jadi kalau usia ini tidak ada keterangan secara khusus, tapi kalau kita lihat praktek para sahabat, ya mereka biasanya sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin. Tapi intinya adalah masih kecil, ya, masih kecil atau masih relatif usianya masih bayi. Jadi tidak ada patokan usia berapa. Kemudian atau kurmanya disebutkan oleh para pensyarah hadis, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa yang banyak dilakukan oleh para sahabat Rasul pada saat Rasul melakukan tahnik, atau para sahabat sendiri yang melakukan tahnik, itu adalah tamr. Tamrnya ini kurma yang sudah matang, ya. Dalam riwayat disebutkan ajwa, ya, kurma Rasulullah SAW. Kalau tidak ada tamr, ya rutob, ya, kurma yang masih agak muda. Kalau tidak ada juga bisa madu. Kalau tidak ada juga bisa, yang penting ada manisnya. Ada manisnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk apa namanya Ustaz? Cuma sekali dalam hidup itu sekali aja Ustaz, ya? Apa berkali-kali? Ya, kalau niatnya adalah keberkahan, ya, itu minimal sekali, bisa 2 kali, ya. Ya, jadi kalau mungkin ada sekian orang yang bisa melakukan tahnik, ya, orang soleh, boleh saja, ya, tidak ada larangan. Baik. Syukran Ustaz. Syukran. Silakan bila masih ada lagi di Zoom yang ingin bertanya secara langsung, atau melalui chat juga silahkan. Kalau belum ada, kita lihat di YouTube. YouTube sudah ada di sini dari Ibu Dedeh, Ustadz Ahmad Sahal, bagaimana menjadikan rasa marah bisa lillah, ya. Karena kalau capek dan pingin menanamkan disiplin malah memancing emosi. Omongan kasar apakah basyariah? Maksudnya basyariah apakah manusiawi? Ya, jadi untuk bisa lillah, marah karena Allah, ya, apa namanya, terkontrol, ya, memang intinya adalah muraqabatullah, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu menghadirkan al-ihsan, ya, ihsanullah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik, selalu berbuat baik kepada kita, sehingga kita ingat dengan firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Termasuk kita harus tetap bisa berbuat ihsan saat marah. Bahkan di dalam hadis, ya, Rasul sampai mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka membunuhlah dengan ihsan. Bayangkan, ya,
membunuh saja dalam perang atau dalam melakukan eksekusi hukuman mati misalnya, itu harus ihsan. Juga menyembelih hewan misalnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jadi, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan emosi yang terkendali, dan emosi tidak mungkin bisa terkendali kalau kita tidak mengingat Allah. Jadi zikrullah, mengingat Allah, ini penting ya. Jadi itu cara kita menjadikan ekspresi kemarahan kita itu lillah. Nah, kalau lillah caranya juga sesuai dengan syariat Allah, maka cara mengekspresikannya pasti terkendali. Jadi jangan sampai berlebihan. Misalnya dengan kata-kata kasar yang menyakiti orang yang kita marahi itu. Padahal mungkin dia tidak kasar kepada kita, ya. Mungkin kitanya saja yang tersinggung, ya. Cepat tersinggung juga bagian dari yang harus kita kendalikan. Sampai kemudian mengekspresikannya dengan kata-kata kasar. Jadi apakah basyariah, manusiawi? Ya manusiawi, marah itu manusiawi. Tetapi kita punya syariat yang melarang kita untuk mengekspresikan kemarahan kita dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi hadis yang ke-45 ya. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang syadid, kuat ya, itu kita harus namliku anfusana, mampu mengontrol diri indal ghadab. Jangan sampai melakukan hal-hal yang berdosa saat mengalami kemarahan. Di Zoom ada pertanyaan dari chat. Maaf Ustadz, izin nanya dari hikmah ya. Jika kurma dikunyah dulu dengan mulut pentahnik ya Ustadz. Dan jika tahnik dengan madu berarti masukkan langsung ke mulut bayi ya Ustadz. Seperti itukah? Ya, kalau dengan kurma ya maka dikunyah dulu ya, oleh yang mentahnik. Kalau madu bisa langsung dengan tidak perlu dikunyah ya, madu nggak perlu dikunyah lagi. Tapi bisa langsung dengan tangannya. Jadi madu dioleskan ke ujung jari telunjuk lalu ditahnik ya, dioleskan ke mulut sang bayi, terutama langit-langitnya, langit-langit mulutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Masih ada dari Ibu Leni. Afwan Ustadz, adakah amalan-amalannya untuk menjadi insan yang bersabar dalam menahan emosi dan selalu ikhlas? Ya, yang pertama tentunya adalah dengan memperbaiki kualitas sholat. Perbaiki kualitas sholat, menjaga waktu-waktu sholat, ya, menjaga kualitas sholat, ya, terutama sholat-sholat fardu, ya, sholat wajib 5 waktu, dan juga sholat sunnah. Karena sholat ini ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita jaga kualitasnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Salah satunya adalah emosi yang tidak terkontrol, itu juga bisa menyebabkan kekejian. Jadi kalau orang salatnya sudah baik secara kuantitas maupun kualitasnya terjaga, insya Allah itu akan meningkatkan kemampuannya mengendalikan diri. Yang kedua, saum, ya, berpuasa. Karena puasa itu nisfus sabr, dia separuh kesabaran ya. Jadi dengan berpuasa kita menjadi selalu ingat bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salat, kemudian saum,
Lalu tentunya juga dengan tadi ya, muraqabatullah, ma'iyatullah. Selalu menghadirkan perasaan bersama Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengontrol kita, ya, melihat kita, dan itu dengan zikir, ya, dengan zikir. Salah satunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim saat kita marah. Gitu ya. Kemudian juga yang diajarkan oleh Rasul untuk mengendalikan marah itu adalah dengan mengubah posisi kita. Kalau kita lagi berdiri marah, ya duduk. Ya, kalau sedang duduk marah, ya, bisa berbaring. Ya, kalau nggak mungkin berbaring, ya berwudu. Jadi jangan dilampiaskan. Jadi mengubah posisi. Nah, itu seperti itu untuk mengendalikan marah. Adapun ikhlas, ya orang yang ikhlas hanyalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan bahwa segala yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau yang dilakukan adalah baik, itu akan meraih pahala jika amalnya itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhlas itu salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan melakukan memperbanyak ibadah-ibadah rahasia. Salat malam tanpa diketahui oleh orang lain, berpuasa tanpa diketahui oleh orang lain, berinfak tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi amal-amal yang sifatnya rahasia. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sudah jam 9:08. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa lil imam an-Nawawi ولأساتذته وأحبابه والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في باقي رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان وأعنا على صيام رمضان وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya Ahmad Sahal Hasan mohon undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.